memakai binomial. Nah, pertama saya ulangi lagi ya kemarin asumsinya kalau model binomial itu kita harus mengasumsikan no arbitrage gitu ya. Artinya nggak ada instant profit. Nah, contohnya misalkan kalau kita melakukan pembelian saham di pasar, kemudian kita di pasar atau ke pasar A, nah kita sebut aja dengan pasar A. Terus kita jual ke pasar B. Nah, itu tidak ada keuntungan yang terjadi. Jadi harga saham di pasar A dan di B itu diasumsikan sama. Nah, padahal kenyataannya bisa aja berbeda, gitu kan. Anda menggunakan sekuritas yang A sama yang B, mungkin harga jualnya beda. Nah, itu yang kita sebut dengan arbitrage. Nah, terus risk neutral. Nah, risk neutral ini menyatakan bahwa kalau return dari opsi itu sama dengan risk-free interest rate. Nah, itu maksudnya apa? Berarti return yang kita peroleh dari option itu eh, dia itu diasumsikan sama seperti interest rate suku bunga biasa, return dari option itu. Nah, ini adalah asumsi yang digunakan pada model. Udah, ada yang mau tanyakan dulu sejauh ini? Belum sih. Nah, oke. Sekarang kita kasih contohnya dulu aja, nanti baru kita ke formulanya gitu. Jadi gini contohnya. Misal aja gini, saya punya saham katakanlah. Ini nah gini contohnya. Ntar ini suaranya kurang besar. Nah, oke. Gini contohnya. Draw. Nah, misalkan kita punya ini. Nah, nah, ini ada dua cabang. Pertama, harga sahamnya itu berapa ya? 30 lah kata. Harga saham pertamanya 30. Terus mengalami kenaikan 20%. Berarti berapa? Berapa naiknya berarti? Naiknya 20%. Berarti dikalikan berapa? Berapa berarti? Kali jadi tambah 6 gitu. Berapa ini? 30 tambah ini up ya. Ini down. Berapa ini? 30 berapa? 30 tambah 30 dikalikan 1,02. 30 tambah 2 per 10 berarti 6 ya. 36 ya? Iya 6. Benar. Iya. Nah, terus kalau ini 30 dikalikan 1 dikurangi 0,2. Berarti berapa ini? 24. 24 ya. Ya, oke. Berarti ini kita sebut sebagai ST. ST ini adalah harga saham pada waktu terakhir. Nah, ini up 36 dan ini ST sama dengan 18. 24. Nah, maka PT-nya berapa? Payoff-nya berapa? Payoff-nya. Maka payoff-nya berapa? Misalkan kita punya K-nya itu berapa ya? K-nya itu 21 katakanlah. Harga opsi di akhir. K-nya 21 katakan. Kira-kira VP-nya berapa? Ini call option. Call option aja. Berapa? Maksimum dari berapa sama berapa? 36,0. Mungkin kurang 21. Jangan 21 deh. Terlalu kecil. 30 katakan. Ini 30. Pay off-nya 30. Berarti 30 berapa?
Di sini berapa dapatnya berarti? 6 ya? 6 ya? Nah, terus sedangkan di sini berapa sih? 30 dikurangi 30 dikurangi 24 dikurangi 30. Tapi take off-nya 0 ya? Betul? Ya kan? Nah, ini exercise, ini di exercise, kalau ini tidak di exercise gitu ya. Betul ya? Kalau ini kan di exercise, dia dapat keuntungan. Jadi harga sahamnya lebih tinggi daripada take off-nya, ya kan? Nah, sedangkan yang kalau harganya down, harga sahamnya tidak lebih tinggi daripada exercise-nya. Ya kan, kalau call option itu coba saya ulang ya. Kalau call option itu berarti kita pada waktu ketik kita berharap harga sahamnya lebih tinggi daripada harga harga beli kita kan, harga exercise-nya kan, betul enggak? Iya. Supaya kalau kita beli saham, kita jual di pasar, harganya lebih mahal kan, jadi kita dapat keuntungan kan. Gap-nya itu adalah keuntungan kita, betul? Iya. Nah, kalau kalau kembali gimana? Kalau misalkan harga sahamnya, harga exercise yang kita beli itu lebih rendah daripada harga sahamnya di pasar, kita dapat keuntungan nggak? Nggak ya, harusnya kan. Kita beli saham dari orang gitu, harganya $30. Ternyata kan pas kamu mau jual ke pasar, harganya cuma 24. Kamu kan tidak mendapatkan keuntungan di situ kan. Maka kamu tidak perlu mengexercise option itu, ya kan? Tidak perlu kamu beli, ya kan? Betul ya? Iya. Oke, lanjut ya. Tugas kita adalah membangun research portfolio. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun research portfolio. Nah, research portfolio ini adalah yang eh, nilai portofolionya itu sama meskipun harganya up atau down, gitu ya. Nah, di sini kita mau menentukan jumlah sahamnya. Jumlah saham yang harus dibeli itu berapa banyak? Nah, yang terdiri dari yang terdiri dari A itu adalah sebanyak delta saham. Maksudnya sebanyak delta. Sahamnya itu ada sebanyak delta. Long position. Artinya posisi membeli gitu ya. Artinya apa long position ini? Kita berharap kita membeli dengan harga yang murah, terus kita jual dengan harga yang mahal kan? Iya kan? Posisi membeli. Nah, sedangkan ini adalah short positionnya apa? Nah, itu satu satu call option. Posisi posisi kita sebut aja posisi long gitu ya, biar bahasa Indonesia. Posisi long dan satu call option posisi short. Nah, posisi short itu artinya apa? Nah, posisi short itu artinya posisi menjual. Berarti jadi misalkan saya sama kamu adalah writer dan saya jadi writer, kamu jadi pembelinya. Nah, aku yang writer sebagai posisi short. Nah, posisi short itu apa? Aku bisa menjual harga, aku bisa menjual sahamku ke kamu dengan harga yang apa ya? Kalau kalau beli itu kan berarti kan kalau beli kan kita berharap belinya murah, jualnya mahal. Tapi kalau orang yang menjual berharap kamu jual dengan harga yang tinggi, ya kan? Kamu jual dengan harga yang tinggi daripada di pasar.
permainan ini tuh seperti gini. Kalau ada salah satu pihak gitu ya yang dirugikan gitu. Misalkan gini, kayak eh, aku yang jual berharap aku bisa jual barangku dengan harga yang tinggi di waktu kete. Nah, sedangkan kamu sebagai pembeli kamu berharap kamu bisa apa ya istilahnya ya bisa bisa membeli dengan harga yang lebih rendah daripada di pasar, gitu kan selalu begitu kan, ada persaingan kan, iya kan, ada saingan gitu kan, keinginannya saling bertolak belakang. Nah, ini yang dimaksud dengan posisi short dan posisi long itu yang dimaksudkan di sini. Oke, paham? Kak, maaf Kak, boleh coba ulang lagi nggak, Kak? Tadi aku agak nggak dapat itunya. Jadi gini, kalau posisi long itu adalah posisi membeli. Posisi membeli itu artinya kamu berharap kamu membeli saham itu dengan harga yang murah. Kamu sebagai pembeli itunya ya, pembeli kontraknya ya. Kamu bisa membeli saham dengan harga yang murah, terus kamu betul, ya enggak? Iya, Nah, kamu sebagai pembelinya ya, pembeli sahamnya ya. Sedangkan pembeli kontraknya ya. Kalau aku sebagai writer kontrak itu berharap aku bisa menjual ke kamu harga saham lebih mahal. Betul enggak? iya, Aku berharap kamu kamu beli sama aku tuh dengan harga yang tinggi gitu kan. Aku beli sama kamu dengan harga yang tinggi daripada di pasar supaya aku dapat keuntungan. Ya enggak? iya. Nah, ya itu posisi short. Short itu kamu sebagai yang menjual. Perspektifnya seperti itu. Tapi kalau yang long itu kamu posisi yang membeli. Seperti itu ya. Oke Kak. Nah, posisi menjual. Kalau menjual berarti kamu berharap harga jualnya tinggi daripada di pasar. Oke? Nah, terus ya kan? Terus kita mau bikin risk portofolio. Nah, kalau risk portofolio itu berarti nilai portofolio itu adalah delta dikalikan dengan dikalikan dengan harga harga naik ini kan apa risk portofolio ya. Tadi harga naiknya berapa tadi? 30 berapa? 36 ya? Iya kan? Terus ini harga turun, ya kan? Dikalikan, betul? Nah, dikurangin berapa? Dikurangkan dengan nilai payoff-nya. Payoff itu adalah nilai yang didapatkan. Apa imbal hasilnya gitu ya, imbalnya ya. Tadi yang pertama imbalnya 6. Nah, kalau ini imbalnya 0 kan? Betul? Value itu artinya apa ya? Kayak misalkan gini. Hmm, hasil penjualan sahammu dikurangi dengan payoff. Ya, pokoknya hasil penjualan saham. Jadi pokoknya gini rumus. Delta S minus P. Saya juga kurang begitu paham betul maksudnya apa. Biasanya tuh formulanya tuh ini. P dikurangi delta S atau ini. Biasanya dua ini rumus. Gitu. Itu nilai portofolio. Nah delta S itu deltanya tuh jumlah sahamnya. S itu adalah harga saham. Ya, karena dia risk portofolio berarti yang ini yang up. Ini yang up sama down itu harus sama dia nilai portofolio. Nah, ini berarti berapa? Delta 36 kurangi delta 24. 36 dikurangi 24. Ini kan 0, berarti kan 6 kan ya? Ini kan? Berarti 36 dikurangi 24 berapa hasilnya? Delta kalikan berapa?
12. 12 ya. Nah, berarti deltanya berapa? 0,5. Ini adalah banyaknya saham. Nah, ini banyaknya saham agar 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 menjadi riskless, agar menjadi riskless portofolio, gitu ya. Jadi portofolionya ada sebanyak setengah supaya dia riskless. Nah, terus kita tes nilai portofolio. Ini yang kedua, nilai portofolionya. Ketika up, berarti berapa hasilnya? Setengah dikalikan 36 dikurangi 6 kan? Berapa ini? Sorry. Berapa nilainya? 12 ya? Ya kan? Nah, kalau pada saat down, nilainya berapa? Setengah dikalikan 24 dikurangi 6. Dikurangi 0. Berapa? 12 juga. Nah, oke, udah sama ya. Berarti sudah betul ini ya. Kita sudah tesnya udah benar ya. Berarti dia nilai portofolionya baik dia naik harga sahamnya atau turun harga sahamnya tetap sama, ya kan? Ya enggak? Betul enggak? Iya. Oke. Kalau sudah kita memasukkan asumsi asumsi eh itu apa? No, apa asumsi risk free, risk free, risk free ya, risk free apa ini namanya tadi? Risk neutral, sorry, risk neutral. Neutral. Asumsi risk neutral itu menyatakan bahwa apa Kak, Kak, kalau yang tadi itu, yang atas itu asumsinya apa, Kak? Kalau yang ini, yang tadi riskless portfolio, itu beda sama yang risk neutral, Kak? mana? Yang atas ini dah. Yang atas Iya. ini kita menyusun risk portofolionya. Itu kita menentukan banyaknya sahamnya dulu. Oh, oke, oke. Setelah kita tahu banyaknya, delta S20. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu banyaknya, asumsi risk neutral. Artinya apa? Eh, apa ini? Nilai portofolio di no arbitrage. Namun portofolio harus di no arbitrage. No arbitrage saya mendapatkan Nah, namun portofolio tanpa resiko ini harus diasumsikan no arbitrage. Artinya tidak ada peluang mendapat Oke, lanjut ya. Um, tadi gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang gini, kita hanya mendapatkan risk free of interest
interest aja di sini di portofolio ini. Kita nggak dapat. Nah, oleh karena misalkan, misal free free rate rate-nya ya, free rate of interest-nya adalah R sama dengan 12%, ya kan? Per tahun, ya kan? Effective rate of interest gitu ya. Of interest, gitu ya. Interest tahunan gitu ya. Effective rate of interest tahunan, ya kan? Uh, oleh karena itu, oleh karena itu, present value-nya berapa? Oleh karena itu, present value present value dari portofolio berapa harusnya? Berapa? Berapa present value-nya? Berapa present value-nya? Kalau kita sudah tahu, uh, dia itu nilainya adalah, kita tahu nilai nilai portofolionya berapa? Nilai portofolionya berapa kalau pada saat itu? Nilainya berapa? Berapa tadi nilainya kita dapat tadi? Ini ini ya. Ini berapa tadi nilainya? Kita dapat nilainya berapa tadi? Nilai portofolio pada saat ketik tadi. Hmm. Nah, ini adalah nilai portofolio pada saat T. T sama dengan T. Oke, kalau ini berapa tadi nilai portofolio kita? Di sini. Yang 2, 12 ya? ya, 12. Terus kita present value kan. Jadi P0-nya berapa? 12 dikalikan. Ini yang continuously compounded ya. Ini yang continuously ya. Berarti E pangkat minus berapa? Berarti 0,12 ya. Dikalikan berapa? Ini misalkan waktunya dalam bulan gitu. 12% per tahun. Nah, ini T-nya itu misalkan aja berapa ya T-nya ya? T-nya itu berapa ya? Misalkan ini T0. Berarti yang pertama itu T-nya 3 misalkan. 3/12. 12. 3 dari 12 bulan. Nah, gini. Jadi gini. Misalkan aja ini T-nya sama dengan 3 gitu ya. Kita sebut T-nya ini sama dengan uh, ini T-nya ini T sama dengan 3. T besarnya 3 ya. Ini kan T besar. Ini kan T-nya 0. Ini T sama dengan 3. Sama dengan 3. Nah, ya kan? Berarti ini juga T besarnya juga sama dengan 3 ya. Tiga. Jadi mana ya? Nah, ini. Nah, ini T, T besar sama dengan 3. Nah, banyak paham. T besar sama dengan 3.
Gitu ya. Berarti di sini 3/12 ya. Betul nggak? Gini ya. Betul nggak? 3/12 ya. Berarti 12 pangkat 15 berapa itu? Ini berapa ini hasilnya kalau di kalkulator? Berapa itu hasilnya? 3/12. Pangkat 12 pangkat minus 0,12 dikalikan 3/12. 11, apa ini? 11,6453. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang kita lakukan? Nah, kalau sudah seperti ini, hitung nilai pada saat kan. Berarti P0 itu sama dengan berapa? Harus sama dengan berarti nilai portofolio itu kan terdiri dari saham. Harga saham pada waktu ke awal kan? Iya kan? Ini ya betul. Harga saham pada waktu ke awal kan? Harga saham pada waktu ke awal kan? Iya kan? Dikurangin sebentar, sebentar. Wait, 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 wait. Nah, berarti kan ini kan F0 dikurangi F0. Nah, F0 ini apa? F0 ini adalah preminya atau fair value-nya. Betul ya? Ya kan? Berarti harga saham itu harus dikurangi dengan preminya. Nah, yang kita mau cari ini preminya ini yang kita mau cari. Supaya eh, saham portofolio ini memberikan memberikan apa? Memberikan memberikan return yang sesuai kita harapkan kan tadi yang di akhir itu kan supaya hasilnya 12 gitu kan nilai portofolionya menjadi 12 gitu kan ya enggak berarti berarti kita sudah dapat ini sudah dapat. Nah sekarang ini yang belum yang mau kita carikan yang ini ya kan hitung hitung nilai portofolio. Nah, berarti berapa ini apa bukan ya nilai sorry bukan gini nulisnya gini salah ini nulisnya nilai portofolio saat T sama dengan 0 ya kan nilai portofolionya kan ini ya kan delta F0 dikurangi F0 sama dengan berapa itu 11,6453 ya kan dikalikan ini berapa setengah dikalikan dengan harga awalnya berapa tadi harga nolnya F0 nya 30 ya 30 ya dikurangi F0 sama dengan 11,6453 berapa ini 15 dikurangi F0 11,6453 berarti F0-nya berapa? 15 3,354. Nah, ini adalah fair price-nya atau preminya, premi auction-nya. Jadi harga kontraknya atau harga kontrak.
Oke, ini cara ngitungnya seperti ini, kurang lebih. Gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Berarti buat ngitung nilai fair value atau preminya tuh maksudnya selalu pakai yang rumus si delta S0 dikurangin premi sama dengan nilai portofolionya, Kak. Yang nilai portofolionya, yang nilai portofolio kininya. Ya, Hmm. nilai portofolio, nilai kininya. Kan dia bilang nilai portofolio itu harus sama dengan nilai dari risk free interest rate. Nah, ini kan risk free interest rate. Ini kan kita kan hitung risk free interest rate ini. Iya kan? Enggak. Nanti ada rumus jadinya. Tinggal pakai aja. Tapi harus bikin. Kita bikin nanti. Ya kan? Nah, kayak gini ya. Oke. Oke, sekarang kita mulai ke bentuk generalnya ya. Bentuk apa formula generalnya. Formula general itu terjadi kalau misalkan ini S0. Ini S0 dikalikan U. Sedangkan kalau ini adalah S0 dikalikan D. Ya kan? Ini terjadi pada P sama dengan T. Ini terjadi sama dengan T sama dengan 0. Oke, sudah jelas? Ini rumus general, formula generalnya ya. Nah, terus terus kita bikin risk plus portofolionya. Risk plus portofolionya terdiri dari apa? Delta saham dan satu call option. Nah, berarti ini apa ini? Berarti V up-nya berapa? Sorry, ini F up-nya berapa nih? F up-nya berapa V up-nya? Berapa? Maksimum dari berapa? F0 U dikurangi K, koma 0 kan? Sorry, kok K sih? F0 dikurangi K ya, koma 0. Nah, ini FD-nya berapa? Maksimum F0 kurangi K sama dengan 0. Kalau itu kenapa FD sama FU ya, Kak? Kenapa bukannya tadi PF pakai yang B itu? Pakai V ya tadi ya. Ah, ah. Nah, sekarang kita itu kan juga sama-sama anu, P itu kan juga notasi untuk value kan. Nah, sekarang kita menggunakan U. U itu U sama D itu menyatakan apa ya? FU sama FD yang indeksnya cuma satu gitu. Itu menyatakan bagian yang paling akhir, payoff-nya gitu. Itu menyatakan payoff kalau yang U sama D. Nanti ada FUU, FUD, nanti ada FUUUU, nah gitu. Nanti di belakang ada. Makanya saya kasih notasi FU sama FD supaya nanti kalau kita ketemu binomialnya itu nggak lebih dari satu step, itu nanti kita nggak kaget gitu. Biar lebih enak nulisnya. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Kenapa kok pakai yang ini nggak pakai yang ini? Nah, gitu ya. Nah, berarti ini list portofolionya gini. Ini F0U dikurangi F up. Nah, ini kan yang up. Ini yang down. Ya kan? Berarti F0 berarti F0 dikalikan down dikurangi FT. Ya kan? Oke, kita kita mau tahu berapa nilainya ini. Ya kan? Berarti F0 U minus D sama dengan FU dikurangi FB. Ya kan? Nah, ini adalah payoff.
Ini adalah, nah, oke, berarti deltanya berapa ini? Berarti gini, deltanya berapa? Berapa? FU minus FD per delta per F0 U minus D. Ini adalah formulanya ya. Nah, tapi kita berharap bahwa risk plus portfolio ini, terus ini adalah terus yang kedua asumsi risk neutral ya. Nah, PV-nya itu berapa? Present value-nya kira-kira kalau untuk up sama down berapa kira-kira? Present value-nya ada berapa aja? Nilai payoff-nya, nah, berarti, oh sorry, nilai portofolio pada saat ke T berapa berarti nilai portofolio? Sehingga, terus yang kedua, hitung nilai portofolio saat ke T sama dengan T. Gimana berarti kalau pada saat ke dengan T sama T? Berarti ada berapa aja nilai portofolionya? Ada berapa aja? Ada dua kan? Kalau misalkan seperti dan kalau yang ini, ya kan? Ini kan nilai portofolio saat ke T-nya kan? Seperti tahap yang kedua tadi tuh loh. Gitu. Nah, terus apa yang kita lakukan ketiga? Uh, asumsi risk neutralnya ya. Nah, terus ini asumsi risk neutralnya. Nah, asumsi risk neutralnya itu mengatakan bahwa berapa? Risk neutralnya gimana? Risk neutralnya berarti P 0 sama dengan berapa?